teman-teman dalam keadaan sehat. Hari ini Kak Ari senang sekali bisa menemani teman-teman dalam Kari berpetualang. Tentunya hari ini kita akan berpetualang ke Taman Nasional yang tidak kalah indahnya. Hari ini kita akan mengunjungi Taman Nasional Karimun Jawa. Apa teman-teman sudah siap? Ayo kita pergi, tentunya dengan Google Earth. Wah, sudah sampai. Taman Nasional Karimun Jawa terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Karimun Jawa terkenal dengan julukan The Paradise of Java karena keindahan dan keasrian wilayah serta udaranya yang bersih menjadikannya surganya Pulau Jawa. Dalam surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 78/KPTS/2 Romawi tahun 1999 tanggal 22 Februari 1999 dinyatakan bahwa kawasan cagar alam Karimun Jawa dan sekitarnya ditetapkan menjadi taman nasional dengan nama Taman Nasional Karimun Jawa dengan luas kawasan 111.625 hektar yang terdiri dari 1.285,5 hektar daerah hutan hujan tropis daratan rendah, 222,2 hektar berupa ekosistem hutan mangrove, dan 110.117,3 hektar berupa wilayah perairan dalam. Perlindungan kawasan merupakan salah satu pilar pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Upaya perlindungan ini diwujud nyatakan melalui berbagai kegiatan pengamanan kawasan yang dilakukan secara preemptif, preventif maupun represif bersama dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Kegiatan pengamanan yang dilakukan di kawasan Taman Nasional Karimun Jawa adalah sosialisasi peraturan baik di dalam maupun di luar kawasan, patroli rutin baik di kawasan terestrial maupun perairan, patroli gabungan di kawasan perairan dan terestrial, serta pelaksanaan patroli bersama dengan masyarakat. Terletak di tengah Laut Jawa, Balai Taman Nasional Karimun Jawa adalah kawasan konservasi yang kaya akan keanekaragaman hayati dan terumbu karang yang memukau. Destinasi ini menjadi surga bagi pecinta alam, penyelam, dan penggemar snorkeling yang ingin menikmati dunia bawah laut dengan penuh warna. Dengan air laut yang jernih dan cuaca yang cerah, menjelajahi keindahan bawah laut Karimun Jawa adalah pengalaman yang tak terlupakan. Berbagai spesies ikan tropis dan ekosistem laut yang masih alami menjadikan tempat ini begitu istimewa. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional ini memiliki peran penting dalam menjaga ekosistemnya agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Melalui berbagai upaya konservasi, Taman Nasional Karimun Jawa terus melindungi keindahan alamnya agar tetap dapat dinikmati di masa depan. Balai Taman Nasional Karimun Jawa adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestarian alam di Kepulauan Karimun Jawa. Di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Taman Nasional ini memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem laut dan darat yang kaya akan keanekaragaman hayati. Taman Nasional Karimun Jawa memiliki luas lebih dari 110.000 hektar. Kawasan ini mencakup hutan mangrove, padang lamun, hingga terumbu karang yang menjadi rumah bagi banyak spesies langka. Upaya konservasi dan perlindungan satwa. Upaya konservasi yang dilakukan mencakup perlindungan spesies terancam punah seperti penyu laut dan burung endemik, pemantauan lingkungan, serta edukasi kepada masyarakat dan wisatawan agar lebih peduli terhadap alam. Di Taman Nasional ini juga mengatur aktivitas wisata dan perikanan, memastikan bahwa alam tetap terjaga tanpa menghambat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang keempat, komitmen pelestarian untuk generasi yang akan datang. Dengan berbagai program pelestarian, pendidikan, dan regulasi yang ketat, Balai Taman Nasional Karimun Jawa berkomitmen untuk menjaga keindahan kepulauan ini agar tetap lestari dari generasi ke generasi. Karakteristik
tahunan berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Musim terbaik untuk berkunjung adalah pada bulan April sampai Oktober saat cuaca cenderung cerah dan ombaknya tenang. Tapi perlu diingat, musim hujan biasanya terjadi pada bulan November sampai Maret. Jadi sebelum berangkat pastikan cek perakiraan cuaca dulu ya. Flora dan fauna di Taman Nasional Karimun Jawa juga gak kalah istimewa. Di sini kita bisa menemukan berbagai jenis terumbu karang yang berwarna-warni, ikan-ikan hias yang lucu, penyu sisik yang langka, burung-burung laut yang cantik, dan masih banyak lagi. Beberapa spesies endemik yang bisa kita temukan di sini antara lain adalah burung perkutut Karimun Jawa dan kima atau kerang raksasa. Kita wajib menjaga kelestarian mereka loh. Dan ini dia ada beberapa ide kegiatan menarik yang kita bisa lakukan di Taman Nasional Karimun Jawa. Yang pertama adalah menelusuri Bukit Cinta Karimun Jawa. Bukit Cinta merupakan bukit ikonik di Karimun Jawa. Teman-teman dapat melihat lautan dari atas bukit yang sangat indah. Banyak tempat untuk bersuah foto dengan pemandangan yang menarik. Selain itu, pengelola juga menyediakan bangunan kreatif seperti rumah panggung, salah satu tempat untuk berfoto. Tak hanya rumah panggung, di Bukit Cinta Karimun Jawa juga ada kafe yang menyuguhkan pemandangan laut lepas, ya dan teman-teman bisa menikmati sunset sambil ngopi cantik. Kafe tersebut berarsitektur kayu ala Bali yang menjual berbagai minuman seperti jus, kopi, dan aneka cemilan. Yang kedua, teman-teman bisa menikmati sunset di Pantai Tanjung Gelam. Pantai Tanjung Gelam terkenal dengan hamparan pasir putih yang indah dan ada beberapa spot yang dijadikan tempat swafoto seperti pohon kelapa yang melengkung yang sangat ikonik untuk berfoto. Pantai ini sangat cocok untuk melihat sunset yang sangat indah dan diiringi dengan deburan ombak yang syahdu. Harga tiket masuk ke Pantai Tanjung Gelam adalah Rp20.000 per orang. Yang ketiga adalah menikmati sunset di Pantai Batu Topeng. Terletak di sebelah Pantai Tanjung Gelam, hanya berjalan kaki saja kita dapat menikmati pemandangan di Pantai Batu Topeng. Setelah menikmati sunset di Pantai Tanjung Gelam, kita dapat menikmati api unggun di Pantai Batu Topeng. Banyak turis serta wisatawan yang bersantai di pantai ini. Yang keempat adalah snorkeling di Pulau Menjangan Kecil. Pulau Menjangan Kecil terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Banyak terumbu karang warna-warni serta ikan-ikan yang indah. Air lautnya yang jernih dapat melihat ikan-ikan dari permukaan air laut. Tips untuk bisa snorkeling di Pulau Menjangan ini adalah dengan menggunakan jasa tour guide yang disediakan oleh masyarakat. Kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan dokumentasi underwater. Tidak perlu bawa peralatan snorkeling sendiri karena sudah disediakan. Biasanya dapat makan siang gratis juga ketika kita tiba di Pulau Menjangan Kecil dan dapat spot snorkeling terbaik. Untuk biaya memakai pemandu adalah sekitar Rp400.000 sampai Rp700.000 per orang. Yang kelima adalah wisata kuliner di alun-alun Karimun Jawa. Kalau di Karimun Jawa, kita wajib mencoba kuliner di alun-alun Karimun Jawa. Banyak penjual seafood yang fresh seperti cumi, udang, ikan, dan masih banyak lagi. Rasa makanannya juga enak dan harganya murah. Selain makanan, ada juga beberapa penjual oleh-oleh khas Karimun Jawa yang harganya lumayan murah. Alun-alun Karimun Jawa ini mulai buka di jam 5 sore hingga jam 12 malam. Teman-teman pasti penasaran, berapa tiket yang harus dibayarkan untuk mengunjungi Taman Nasional Karimun Jawa? Ayo kita lihat bagian harga tiket berikut. Di sini disebutkan bahwa selain tiket, pengunjung juga wajib membayar retribusi. Retribusi per orang adalah sebesar Rp5.000 yang nanti akan ditambahkan dengan harga tiket. Jadi misalnya pengunjung dewasa harga tiketnya adalah Rp5.000, lalu ditambahkan dengan retribusi. Jadi totalnya harus membayarkan Rp10.000. Selain itu, di sini juga ada daftar harga untuk atraksi yang bisa dinikmati di Taman Nasional Karimun Jawa beserta dengan jadwal dan panjang waktunya. Jadi misalnya teman-teman berencana untuk ikut snorkeling trip. Snorkeling trip ini akan diadakan setiap hari.
lamanya sekitar 3-4 jam. Lokasinya ada di Pulau Menjangan Kecil dan Pulau Cemara Kecil, sedangkan harganya adalah sekitar 150.000 hingga 250.000. Menarik dan bervariasi ya aktivitas yang bisa kita lakukan di Taman Nasional Karimun Jawa. Ayo teman-teman, kita berkunjung ke Taman Nasional Karimun Jawa.